Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat mekanik dari material atau sifat-sifat mekanik bahan. Mechanical properties atau sifat-sifat mekanik dari suatu bahan atau material bergantung pada komposisi dan struktur mikronya. Kita sudah mempelajari ya, sebelum-sebelumnya kita udah tahu bahwa komposisi material, sifat-sifat ikatan, struktur kristal, dan cacat material itu punya pengaruh yang besar pada kekuatan dan keuletan dari bahan logam. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap sifat mekanik dari material. Seperti contohnya bagaimana temperatur rendah dapat menyebabkan banyak material logam dan plastik menjadi getas atau brittle. Jadi untuk bisa lebih memahami ini, kita lihat beberapa contoh yang sudah terjadi. Contoh pertama adalah kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger pada tahun 1986. Apa yang terjadi? Jadi pada waktu terjadi penurunan temperatur, penurunan temperatur tersebut memiliki efek terhadap kerapuhan atau kegetasan dari bahan plastik yang digunakan pada O-rings. O-rings itu yang ini dari solid rocket booster. Jadi ini dicurigai sebagai penyebab kenapa terjadi kecelakaan pada pesawat ulang-alik Challenger. Kita bisa juga lihat juga pada contoh lain pada kapal Titanic. Salah satu faktor yang dicurigai adalah penyebab kecelakaan adalah pada waktu terjadi penurunan temperatur ke temperatur yang lebih rendah ya. Pada waktu itu mereka melewati daerah es ya. Ini mengakibatkan baja menjadi getas. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dari lambung kapal Titanic. Inilah salah satu faktor yang dicurigai menyebabkan terjadinya kecelakaan pada Titanic. Nah, pada teknologi yang digunakan akhir-akhir ini, sifat-sifat mekanik dari bahan yang digunakan itu sekarang banyak menjadi penekanan utama di sini. Contohnya pada proses pembuatan pesawat terbang, paduan aluminium atau aluminium alloy ya, yaitu komposit yang diperkuat oleh karbon sebagai bahan dari komponen pesawat itu harus bersifat ringan. Tapi dia juga harus kuat dan harus mampu menahan beban mekanik yang berfluktuasi pada jangka waktu yang lama. Jadi ada pembebanan yang berubah-ubah. Terus pada bidang konstruksi, baja yang dipakai pada bangunan atau jembatan harus memiliki kekuatan yang memadai supaya struktur tersebut bisa dibangun tapi aman, tidak membahayakan keselamatan. Plastik yang digunakan untuk membuat pipa, katup, lantai, dan sejenisnya itu juga harus mempunyai kekuatan mekanik yang memadai. Terus bahan seperti grafit pirolitik atau paduan kobalt dan kromium yang digunakan untuk katup jantung prostetik ini tidak boleh mengalami kegagalan. Terus dalam banyak aplikasi, biarpun aplikasi ini mempunyai fungsi utama, fungsi utamanya adalah listrik, magnet, optik atau biologis, sifat mekanik material ini punya peran penting. Contohnya, serat optik harus memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk mengatasi beban yang dihadapi dalam penerapannya. Contoh lain, paduan titanium biocompatible yang dipakai sebagai implan tulang. Dia harus kuat dan tangguh dan bisa bertahan dalam tubuh manusia selama bertahun-tahun tanpa kegagalan. Ini penting. Terus lapisan anti gores pada lensa optik. Ini harus mampu menahan abrasi mekanis. Dan paduan aluminium sebagai bahan dasar untuk hard disk magnetik. Dia harus mempunyai kekuatan mekanik yang memadai supaya dia tidak pecah atau retak selama operasi.
ya, proses operasi yang membutuhkan rotasi dan kecepatan tinggi. Jadi material yang direkayasa atau di-engineer dipilih dengan mencocokkan sifat mekanisnya dengan spesifikasi desain dan kondisi layanan yang diperlukan. Jadi langkah awalnya dalam proses penyeleksian itu dibutuhkan analisis dari aplikasi dari bahan supaya kita bisa menentukan karakteristik yang paling penting. Terus berarti mungkin ada pertanyaan, haruskah bahan tersebut kuat atau kaku atau ulet? Atau kita juga bisa lihat apakah bahan yang diaplikasikan pada keadaan yang melibatkan tegangan yang besar, atau gaya intens yang mendadak, atau tegangan tinggi pada suhu tinggi, atau tegangan yang berfluktuasi, atau kondisi korosif atau abrasif. Ya, jadi banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan sebelum kita sebelum proses desain. Setelah kita mengetahui sifat-sifat yang diperlukan, kita bisa membuat pemilihan awal bahan, ya, dengan mengacu pada database yang tersedia. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam handbook atau database diperoleh. Setelah itu kita harus juga mengetahui apa arti dari sifat-sifat tersebut. Dan kita juga harus menyadari bahwa sifat-sifat yang kita dapat dari database tersebut itu adalah hasil dari proses pengujian yang ideal, yang diidealkan. Ya. Jadi pada kehidupan nyata mungkin dia tidak berlaku sepenuhnya. Proses deformasi membutuhkan pemahaman yang detail tentang sifat-sifat mekanis material pada temperatur dan kondisi pembebanan yang berbeda-beda. Ya. Kita juga harus memahami bagaimana pemrosesan bahan dapat mengubah sifat-sifat material. Misalnya dengan kita bisa membuat logam lebih kuat atau lebih lemah sebelum logam itu diproses. Sekarang kita masuk ke terminologi dari sifat-sifat material supaya kita bisa bicara, bisa paham istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan sifat-sifat material ini. Ya. Pada waktu berurusan dengan sifat-sifat mekanik dari material, kita akan bertemu dengan berbagai jenis gaya atau tegangan. Jadi secara umum kita bisa definisikan tegangan adalah gaya persatuan luas di mana gaya atau beban tersebut diterapkan. Tegangan atau stres biasanya mempunyai satuan PSI atau PSI, pounds per square inch, atau Pascal, yaitu Newton per square meter. Di sini kita bisa lihat ini adalah tegangan tarik atau tensile stress. Ini ada material, dan material ini dibebani oleh gaya yang berlawanan arah seperti ini. Akibatnya material ini akan mengalami tarik. Maka ini adalah kita sebutkan dia mengalami tegangan tarik. Kalau ini kita bisa lihat kedua gaya mengarah saling berlawanan seperti ini, akibatnya benda ini akan mengalami tekan. Maka ini adalah benda ini mengalami tegangan tekan atau kompresif stres. Yang ini, yang ketiga, ini adalah tegangan geser. Kita bisa lihat bahwa gaya ke arah sini dan gaya satu lagi ke arah sini. Ini menyebabkan benda ini mengalami shear atau geser. Nah, tegangan tarik atau tensile stress atau tegangan tekan atau compressive stress, dua-duanya adalah tegangan normal atau normal stress. Apa itu normal stress? Tegangan normal itu terjadi ketika gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang yang diinginkan. Ya, jadi gayanya sama bidangnya tegak lurus. Terus ya seperti kita tahu sesuai dengan namanya, tegangan tarik
menyebabkan terjadi perpanjangan karena gaya yang diberikan. Sedangkan tegangan tekan, karena dia ditekan, dia akan mengalami pemendekan. Nah, tegangan geser itu terjadi ketika gaya yang diberikan bekerja dalam arah yang paralel dengan bidang yang diinginkan. Jadi ini tidak tegak lurus, tapi arahnya paralel. Maka untuk tegangan geser. Terus kita masuk ke strain atau regangan. Strain itu didefinisikan sebagai perubahan dimensi persatuan panjang. Strain tidak mempunyai dimensi, tapi kadang sering dinyatakan dalam sentimeter per sentimeter atau inci per inci. Nah, terus ada istilah regangan elastis atau elastic strain. Ini didefinisikan sebagai regangan yang sepenuhnya dapat pulih ke bentuk asal. Jadi kalau bebannya dilepaskan, pertama dibebani dia akan mengalami regangan. Setelah itu, setelah beban dilepaskan, bendanya kembali lagi ke posisi semula. Regangan disebut elastis jika terjadi secara instan. Yaitu maksudnya begitu gaya diterapkan terjadi regangan. Dan regangan itu akan tetap meregang selama tegangan diterapkan. Begitu tegangan atau beban dihilangkan, benda itu akan pulih kembali seperti semula. Seperti itulah makanya untuk regangan bisa disebut sebagai elastis. Terus material yang mengalami regangan elastis tidak menunjukkan terjadi deformasi permanen atau deformasi plastis. Artinya setelah gaya atau tegangan dihilangkan, benda itu akan kembali ke bentuk semula. Contohnya, apabila kita meregangkan pegas logam yang kaku dengan regangan kecil, kemudian kita lepaskan. Jika pegas itu kembali ke dimensi aslinya, maka pegas tersebut kita katakan mengalami regangan elastis. Pada banyak material, terdapat hubungan linear antara tegangan elastis dan regangan elastis. Jadi bisa kita lihat di gambar ini ya. Pada gambar ini, kemiringan atau slope, kemiringan dari garis ini, dari kurva ini adalah kurva tegangan tarik versus regangan pada daerah linear. Ini daerah linear. Ini mendefinisikan Young modulus atau modulus elastisitas E. Ini dia. Dari suatu material seperti yang terlihat di gambar ini. Jadi yang modulus atau modulus of elasticity ini adalah kemiringan dari kurva tegangan tarik versus regangan pada daerah linearnya. Ya, jadi ini linear. Satuan dari modulus Young E adalah Pascal atau pounds per square inch atau PSI. Ada yang namanya shear modulus atau modulus geser G. Modulus geser ini adalah kemiringan dari bagian linear kurva tegangan geser versus regangan geser. Yang ini adalah kurva tegangan tarik versus regangan tarik. Kalau kita punya data kurva tegangan geser dengan regangan geser, kita bisa dapatkan shear modulus dari material tersebut. Deformasi elastis yang besar terjadi pada benda yang pada material elastomers. Itu contohnya karet alam, silikon, di mana hubungan antara regangan elastis dan tegangannya adalah nonlinear. Ya. Jadi ketika berhubungan dengan elastomer, kita menggunakan kemiringan atau slope dari garis singgung pada satu titik. Misalnya kita pilih titik ini, garis singgungnya ini. Pilih titik ini, garis singgungnya yang ini. Ya. Jadi kita menggunakan slope atau kemiringan dari garis singgung pada suatu titik sebagai kuantitas yang berubah-ubah. Ya, dia berubah-ubah karena ini semua pada beda-beda titiknya, beda-beda kemiringan garis singgungnya. Dan itu yang menggantikan modulus Young, ya, seperti yang terlihat di bawah ini. Kalau yang tadi sebelumnya
Modulus yang itu kemiringan dari garis linear, gampang. Kalau ini di setiap titik modulus yangnya beda-beda. Bukan modulus yang, kemiringannya berbeda-beda. Ya. Terus deformasi permanen atau deformasi plastis pada suatu material dikenal sebagai regangan plastis atau plastic strain. Berbeda dengan regangan elastis, pada regangan plastis ketika beban dihilangkan, material tersebut tidak kembali ke bentuk aslinya. Contohnya pada waktu terjadi kecelakaan, ya, penyok pada mobil adalah deformasi plastis. Laju perubahan dari regangan pada suatu material itu kita kenal sebagai strain rate. Satuannya adalah S pangkat minus 1. Ada lagi, kalau material mengalami strain rate tinggi, ya, jadi laju perubahan dari regangannya itu tinggi, itu kita bilang istilahnya adalah impact loading atau beban impact. Ya, jadi benda itu dibebani dengan sangat cepat. Dari sudut pandang sifat mekanik, strain rate itu pada suatu material itu adalah penting, ya, karena banyak material yang dianggap ulet berperilaku sebagai padatan getas ketika strain rate-nya tinggi. Contohnya sili putih, ya, mungkin waktu kecil kita pernah berhubungan dengan ini adalah mainan tanah liat seperti ini, ya, jadi ini yang bentuknya seperti tanah liat bisa dibentuk-bentuk. Ketika strain rate rendah, jadi ketika benda ini kita tarik pelan-pelan, sili putih dapat menunjukkan keuletan yang signifikan. Tapi ketika kita renggangkan dengan cepat, itu strain rate-nya tinggi, putus dia. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh material yang dianggap ulet berperilaku sebagai padatan getas ketika strain rate-nya tinggi. Viskos material itu adalah material di mana regangan terjadi secara bertahap pada suatu periode waktu, ya. Jadi nggak langsung meregang dia, pelan-pelan dia. Dan material tersebut tidak kembali ke bentuk aslinya ketika pembebanan dihilangkan. Regangannya plastis. Itulah viskos material. Jadi untuk bahan yang memiliki tingkat respon, ya, atau level respon di antara viskos material dan elastik material, ya, tingkat responnya di antara ini kita sebut sebagai viskoelastik material untuk logam atau anelastik material untuk polimer. Perubahan regangan plastis pada viskoelastik material itu mirip dengan material viskos atau viskos material. Tetapi tidak seperti viskos material. Pada viskoelastik material, ketika bebannya dihilangkan, regangannya mengalami pemulihan atau recovery pada periode waktu tertentu. Recovery dari regangan mengacu pada perubahan bentuk material setelah beban yang menyebabkan deformasi dihilangkan. Jadi begitu beban deformasi dihilangkan, dia mengalami pemulihan atau recovery. Jadi berbeda dengan viskos material yang nggak bisa pulih, nggak bisa recovery. Ada juga istilah yang namanya stress relaxation. Ini apa? Yaitu apabila viskoelastik material dia mengalami regangan konstan. Ya. Apabila dia mengalami regangan konstan, terjadi pengurangan tegangan atau stres pada periode waktu lama. Jadi pada waktu benda itu dikasih regangan konstan. Nah, perlahan-lahan tegangan stres akan mengalami pengurangan. Nah, itu yang disebut sebagai stress relaxation. Sekarang kita masuk pada uji tarik, tensile test. Salah satu pengujian tegangan regangan mekanik yang paling umum atau paling gampang dilakukan adalah pengujian tarik atau tensile test, tensile test. Ya. Pengujian tarik dapat digunakan untuk mendapatkan beberapa sifat mekanik material yang penting dalam desain.
Jadi spesimen dari uji tarik ini dia akan mengalami deformasi, biasanya sampai patah. Jadi ada beban tarik diterapkan secara uniaksial, yaitu sepanjang sumbu panjang, ya, dan pembebanannya meningkat secara bertahap. Uji tarik mengukur ketahanan material terhadap gaya statis atau gaya yang diterapkan secara perlahan-lahan. Strain rate pada pengujian tarik itu biasanya kecil, sekitar 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 2 S pangkat minus 1. Spesimen uji tarik biasanya berbentuk seperti ini. Ini biasanya standar spesimen ujian tarik, bentuknya seperti ini. Dimensinya juga biasanya seperti ini. Biasanya penampangnya berbentuk lingkaran, tapi penampang persegi panjang juga dapat digunakan. Ini konfigurasi ini dibilang namanya dog bone, seperti tulang, ya, tulang yang yang biasa kelihatan dimakan anjing gitu, dog bone. Nah, ini dipilih, kenapa ini dipilih? Supaya deformasinya terbatas hanya pada wilayah tengah yang sempit, ya, yang memiliki penampang yang seragam. Juga untuk mengurangi kemungkinan patah pada ujung-ujung spesimen. Jadi deformasinya terbatas pada wilayah ini. Diameter standarnya adalah sekitar 12,8 mm atau setengah inci. Ini diameternya. Panjang reduce sectionnya, ini reduce section itu ini nih, dari sini ke sini. Biasanya dikasih tanda ini di sini. Ini setidaknya 4 kali diameter. Biasanya 60 mm atau 2,25 inci. Gauge length, ini adalah gauge length. Ini digunakan dalam perhitungan keuletan atau ductility. Nilai standarnya adalah 50 mm atau 2 inci. Skema pengujian tarik bisa kita lihat di gambar ini. Jadi spesimen yang tadi ditempatkan pada mesin, ujung-ujungnya dijepit ini, kedua ujungnya. Terus kita kasih gaya force di sini, beban, ya. Kita terapkan beban, dan mesin uji tarik ini dirancang untuk memanjangkan spesimen. Begitu dikasih beban, spesimen ini akan memanjang pada kelajuan yang konstan. Dan untuk secara kontinu dan bersamaan kita ukur, ya, beban kita ukur dengan load cell, dan perpanjangan yang dihasilkan kita ukur dengan strain gauge atau extensometer. Output dari uji tarik dicatat biasanya dengan menggunakan komputer, ya. Outputnya itu adalah beban atau gaya F versus perpanjangan atau perubahan panjang delta L. Data-data tersebut kemudian dikonversi menjadi tegangan stres dan regangan strain. Kurva tegangan regangan yang didapat kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan sifat-sifat material yang kita mau, ya, seperti modulus Young, yield stress atau tegangan luluh, dan lain-lain. Contoh kurva uji tarik, ini adalah kurva tegangan regangan secara kualitatif, ya. Ini adalah untuk material logam biasanya berbentuk seperti ini. Ini stress strain. Temperatur logam pada saat pengujian diasumsikan adalah temperatur kamar. Dan dari kurva kita bisa lihat bahwa bagian awal adalah bagian elastis. Bagian awalnya elastis. Bagian kedua adalah bagian plastis yang non-linear. Ini, ya, bagian plastis yang non-linear. Ini adalah kurva stress strain curve untuk material termoplastik. Kita bisa lihat ini untuk material termoplastik. Pada material termoplastik, temperatur material diasumsikan di atas glass transition temperature atau TG. Apa itu glass transition temperature? Itu adalah temperatur di mana suhu polimer berubah, struktur polimer berubah menjadi cairan kental atau kenyal. Jadi bukan dia sampai cair,
tapi pada saat dia sampai kenyal atau kental, di situ dilakukan pengujian. Terus sama seperti logam, kita lihat bahwa bagian awal kita punya bagian elastis, dan bagian kedua kita punya bagian plastis yang non-linear. Yang ini kita lihat ini adalah stress strain curve untuk material elastomer. Ini seperti karet alam atau silikon. Ya. Di sini kita lihat sebagian besar deformasi yang terjadi adalah elastis dan non-linear. Jadi dia mengalami deformasi elastis tapi non-linear, sebagian besar deformasi yang terjadi. Dan ini untuk keramik, kaca, konkrit atau beton. Kita bisa lihat seperti ini, ya. Di sini kita bisa lihat biasanya kurva hanya menunjukkan daerah elastis linear dan hampir tidak ada deformasi plastis pada suhu kamar. Jika gaya atau beban F dan perubahan panjang atau delta L yang merupakan output dari pengujian kita, apabila kedua variabel ini kita gunakan, maka hasilnya akan bergantung pada geometri dari spesimen. Kenapa? Karena spesimen yang lebih besar, dia akan butuh gaya yang lebih besar untuk membebaninya dan mengalami perpanjangan yang lebih besar daripada spesimen yang lebih kecil untuk material yang sama. Ya. Jadi untuk mengatasi itu, kita ubah gaya beban menjadi tegangan atau stres, dan perubahan panjang kita ubah menjadi regangan atau strain. Jadi hasil dari satu pengujian untuk material yang sama akan berlaku untuk semua ukuran dan penampang dari spesimen. Jadi nggak berpengaruh lagi. Ukuran, penampang nggak berpengaruh lagi. Ya. Jadi akibatnya hasil untuk tegangan dan regangan adalah sama untuk bahan yang sama, terlepas dari ukuran spesimennya. Jadi untuk itu kita introduce engineering stress atau tegangan teknik. Rumusnya adalah ini. S sama dengan F dibagi A0. Dan juga ada engineering strain, yaitu regangan teknik, epsilon, yaitu delta L per L0. Di mana A0 adalah luas penampang awal sebelum kita bikin pengujian. L0 adalah jarak awal, jarak original. Jadi pada saat sebelum ditarik, ya, pada spesimen kita kasih 2 penanda titik di situ, ya, dari alat ukur. Nah, jarak 2 titik awal inilah yang L0. Dan delta L itu adalah perubahan panjang setelah gaya atau beban diterapkan. Contoh dari konversinya adalah seperti kita lihat di tabel di bawah ini, ya. Ini adalah tabel hasil uji tarik dari paduan aluminium. Diameternya 1,263 cm. Panjang awalnya adalah 5 cm. Jadi kita bisa lihat. Jadi output dari pengujian adalah beban, gaya, dan perubahan panjang delta L. Dari dua data ini, inilah yang kita akan ubah beban menjadi stres, tegangan, delta L menjadi strain, regangan. Ya, jadi awal-awal bebannya 0, perubahan panjangnya 0, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh perhitungannya kita ambil satu contoh perhitungan. Jadi kita dari tabel tadi, kita coba ambil pada saat beban 4.450, kita konversikan beban menjadi tegangan dan perubahan panjang menjadi regangan. Ya, jadi untuk itu kita masukkan ke rumus tegangan teknik engineering stress F per A0. Ya, kita bisa dapat, karena diameternya kita tahu, kita bisa dapat hasilnya adalah 35,5 megapascal. Untuk regangan teknik, kita masukkan ke rumus ini, kita dapat bahwa regangannya adalah 0,0005 cm per cm. Dan ini perhitungan ini kita aplikasikan ke semua data pembebanan yang kita dapatkan. Maka akan kita dapatkan seperti tabel sebelumnya. Jadi kita akan dapatkan kumpulan pasangan data antara tegangan dan regangan. Setelah itu maka kita bisa plot hasilnya.
Jadi data-data tersebut kita plot, kita dapatlah kurva tegangan regangan seperti yang kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah tegangan, ini regangan. Kita bisa lihat bahwa pada awalnya terjadi deformasi elastis di sini dan linear. Setelah itu terjadi deformasi plastis di sini dan non linear. Poin-poin ini akan dijelaskan nanti pada waktu penjelasan mengenai sifat-sifat mekanik yang didapatkan dari pengujian. Di sini bisa kita lihat juga, di sini ada sedikit lompat data dari 0,004 ke 0,02. Kenapa kita lompat di sini? Karena kalau kita bikin skala dimensinya sesuai dengan ini, maka yang kita dapatkan kita tidak akan bisa mengamati bagian linear ini. Karena ini kan sangat kecil sekali nih. Dia akan hanya seperti tegak lurus ke atas saja. Mungkin dia akan seperti berhimpit ke sumbu Y atau kecil sekali. Jadi untuk kepentingan penelitian kita bisa lihat bahwa di sini bisa kita terjadi lompatan skala di sini. Untuk bisa sedikit lebih mengerti bagaimana menggunakan, misalnya kita udah punya pada paduan aluminium, kita udah dapat kurva stress strain curve. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikannya untuk mendesain batang. Ya, jadi kita bisa bilang contohnya adalah sebuah batang aluminium harus tahan terhadap gaya yang diberikan sebesar 200.200 Newton. Ya, supaya keamanannya memadai, jadi tegangan maksimum yang diizinkan pada batang dibatasi hingga 172 MPa, ya, megapascal. Panjang batang minimal 375 cm. Jadi di sini panjang batangnya minimal 375, nggak boleh lebih kecil dari itu. Dan harus berdeformasi elastis tidak lebih dari 0,625 cm ketika kaya diterapkan. Jadi kita di sini tugasnya adalah mendesain batang yang sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Ya. Jadi untuk menghitung luas penampang batang, kita dapat menggunakan definisi tegangan teknik. Ya, definisi tegangan teknik sigma sama dengan F per A0. Kita masukkan data-data dari yang kita dapat bahwa diameter awal A0-nya, diameter dari batang adalah 11,64 cm kuadrat. Bukan diameter, luas penampang dari batang. Nah, sekarang batang bisa kita produksi dalam berbagai bentuk, asal luas penampangnya 11,64 cm. Jadi bisa bentuknya bulat, bisa persegi panjang. Nah, untuk penampang bundar, diameter minimum bisa kita dapat. Ya, kita udah tahu luas penampangnya, yaitu 11,64 cm. Ini adalah hubungan diameter dengan luas penampang. Akibatnya kita bisa dapat diameternya adalah 3,85 cm. Nah, sekarang kita lihat deformasi elastisnya. Ya, kita udah tahu dari soal deformasi elastis maksimum yang diizinkan adalah 0,625 cm. Maka dengan menggunakan definisi regangan teknik, kita bisa lihat epsilon sama dengan delta L per L0. 0,625 ini adalah deformasi elastis maksimum yang diizinkan. L0-nya kita nggak tahu. Dari mana kita tahu L0? Dari grafik tegangan regangan yang kita dapat. Jadi untuk tegangan 172 megapascal, 172 megapascal itu sekitar sini. Kita tarik garis ke bawah, kita dapat regangan sebesar 0,0024 cm per cm. Jadi kita bisa dapat 0,0024 regangan sebesar 0,0024 cm per cm pada waktu tegangannya 172 megapascal. Setelah kita dapat data dari grafik, kita masukkanlah ke
persamaan regangan teknik. Jadi epsilonnya kita ganti, kita tahu delta L-nya 0,625, kita dapat L0-nya. Kita dapatkan L0-nya adalah 260,42 cm. Tapi dari soal ini kita bisa lihat bahwa panjang minimum batang ditentukan sebagai 375 cm. Jadi L0 ini tidak memenuhi syarat. Maka untuk menghasilkan batang yang lebih panjang, jadi kita bisa buat luas penampang yang lebih besar. Jadi sekarang regangan minimum yang diizinkan untuk batang sepanjang 375 mm kita masukkan ke regangan teknik. Kita dapat regangannya adalah 0,001667 cm per cm. Nah, kita masukkan ke grafik. Waktu regangannya segini, kita tarik garis, maka kita dapat tegangannya adalah 114,9 MPa. Dan ini lebih kecil dari tegangan maksimum yang diizinkan, yaitu 172 MPa. Ya. Jadi luas penampang minimumnya adalah gayanya, bebannya 200.200 Newton dibagi sigma yang kita dapat dari grafik tadi, 114,9 MPa, kita dapat 17,42 cm². Jadi untuk memenuhi tegangan maksimum dan persyaratan perpanjangan minimum dari soal, jadi luas penampangnya setidak-tidaknya adalah 17,42 cm², atau dengan diameter minimum sebesar 4,71 cm. Jadi selesai dulu bagian ini, kita akan lanjutkan nanti dengan sifat-sifat mekanik yang didapatkan dari proses pengujian. Terima kasih.